kita akan membicarakan misi menurut Matius. Jadi misi menurut Matius ini adalah dua tema penting, Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi mewakili Israel dan non-Yahudi mewakili bangsa-bangsa. Jadi ada tema penting antara penggenapan nubuat dan perluasan misi kepada non-Yahudi. Jadi tema amanat agung dalam Matius yaitu kasih karunia Tuhan kepada bangsa melampaui kasih kepada Israel. Nah, misi tidak dimulai dengan gereja, juga tidak berakhir ketika semua tugas misi diselesaikan oleh gereja. Jadi misi tidak diserahkan kepada gereja, melainkan kita semua yang mengaku keturunan Abraham sebagai ciptaan baru yang ditebus dan ikut diundang untuk berpartisipasi dalam misi Allah di dunia. Nah, misi harus selalu terbuka dalam konteks dan bentuk antisipasi dalam kerajaan Allah, karena Allah sendiri yang memulai, Allah sendiri yang dapat membawa ke penyelesaian akhir. Jadi istilah amanat agung adalah ungkapan yang relatif terlambat digunakan untuk merujuk sebagai suatu bentuk final dari mandat agung Yesus Kristus kepada murid, ya. Nah, yang sering diidentifikasikan khususnya dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan sering juga diperlakukan sebagai perikop yang terisolasi, dipisahkan dari sisa Injil serta konteksnya. Pada akhirnya istilah tersebut lebih besar maknanya daripada Missio Dei. Dalam sejarah gereja umumnya tidak dikutip sebagai teks misionaris, ya, Matius ini, tapi teks ini lebih tepatnya untuk mendukung konsep Kristus sebagai Tritunggal atau sebagai formula baptisan daripada sebagai dasar daripada dasar sebagai amanat agung. Jadi lebih digunakan kepada konteks formula Trinitas dan baptisan. Nah, dalam bukunya William yang diterbitkan tahun 1899, jadi istilah amanat agung ini baru dikenal pada zaman modern, ya, khususnya dalam yang kita kenal dengan amanat agung dalam Matius 28 pasal yang ke-18 sampai ke-20. Oleh karena itu kita perlu menelusuri atau perlu membicarakan atau meluruskan amanat agung. Jadi amanat agung itu mengacu kepada banyak teks, bukan dalam satu teks. Jadi frase amanat agung sebenarnya digunakan untuk merujuk seluruh rentan teks yang ditemukan dalam Perjanjian Baru. Nah, penting untuk diketahui semua bagian dari amanat agung adalah perkataan Kristus pasca kebangkitan. Jadi diberikan di berbagai waktu dan tempat. Yesus juga mengulang berbagai versi amanat agung dalam Injil, juga berbagai versi waktu dan tempat dengan penekanan berbeda-beda dalam setiap Injil. Atau setiap Injil itu memuat kekasannya masing-masing. Amanat agung dalam Matius berlangsung di Galilea beberapa minggu setelah kebangkitan Yesus. Markus, ya, lebih sulit lagi memahaminya karena ini kesulitan tekstual. Pada bagian akhir atau dalam bagian penutupnya Markus ada kitab Markus yang hilang dan ditambahkan. Namun demikian, bahasa amanat agung dalam Markus memiliki bahasa atau khususnya yang bahasa khusus yang tidak dimiliki oleh ketiga Injil lainnya. Nah, amanat agung Lukas dan Yohanes keduanya terjadi di Yerusalem pada malam setelah kebangkitan Yesus. Jadi terjadi pada malam yang sama. Tidak ada satupun dari teks yang tumpang tindih di antara keduanya. Amanat agung dalam Kisah Para Rasul misalnya, ya, terjadi 40 hari setelah kebangkitan, yaitu di Betania, bukan di Yerusalem. Nah, Kisah Para Rasul
menempatkan teks mandatnya di awal nas, dan harus dipahami secara berkesinambungan dengan Injil Lukas karena mereka adalah satu penulisan yang sama untuk memberikan kerangka struktural dalam memahami amanat agung. Nah, Matius dalam amanat agung, dimana kalau kita melihat terjadinya paradok ini di mana Matius memuat ide-ide amanat agung ditemukan yang sangat kontradiktif, atau pembahasannya diekspresikan berdampingan antara Yahudi dan non-Yahudi. Di satu sisi Injil Matius berisi perkataan Yesus yang sangat khusus bagi pendengar Yahudi dan secara eksplisit membatasi atau bahkan menolak misi bagi non-Yahudi. Pembatasan ini dapat kita temukan misalnya dalam Matius 10, di mana Yesus mengutus keluar 12 murid-muridnya dalam misi dengan instruksi penekanan janganlah menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang-orang Samaria. Lebih baik pergi ke domba Israel yang hilang. Nah, di sini ada kontradiktif. Kedua, ditemukan ketika Yesus menarik diri ke wilayah Tirus dan Sidon. Jadi ketika seorang wanita Kanaan atau orang yang bukan Yahudi mendekati dan meminta agar Yesus menyembuhkan putrinya, Yesus tidak menanggapi. Nah, ketika didesak oleh para murid, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, yaitu Israel. Nah, jadi ini yang disebut dengan paradok. Nanti kita akan menemukan jawabannya kenapa harus dikhususkan kepada Israel. Nah, jadi ketika itu memohon secara langsung kepada Yesus, jadi teks sebenarnya adalah untuk menempatkan kesaksian bahwa terdapat kepastian imanen bagi orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi penegasan Yesus tentang iman, misalnya perwira non-Yahudi, tentang siapa Yesus ketika dia berkata bahwa dia tidak menemukan seorang pun di Israel dengan iman yang begitu besar. Ini terjadi dalam habis itu ditambahkan dengan perikop perwira non-Yahudi yang ketika di kaki salib Yesus mengaku sesungguhnya dia adalah anak dari Tuhan atau anak Allah. Nah, ini mengungkapkan bahwa orang-orang yang non-Yahudi itu percaya kepada Mesias yang dijanjikan. Nah, jadi misi ke-12 rasul itu atau ke-12 murid itu tampaknya dibatasi karena waktunya belum sepenuhnya matang untuk memproklamasikan Injil kepada non-Yahudi. Bahkan misalnya dalam Rasul Paulus, misalnya dalam Roma 1 pasal yang ke-16, ia memahami bahwa Injil adalah pertama-tama bagi orang Yahudi atau diberikan kepada orang Yahudi. Jadi kita dapat memahami bahwa kenapa Injil disampaikan kepada orang Yahudi dan dibatasi. Pertama-tama untuk memenuhi nabuat harus digenapi. Jadi kemudian pasca kebangkitan muncul yang disebut misi baru kepada non-Yahudi. Nah, jadi sulit untuk menafsirkan bahwa Matius menolak pesan universal daripada amanat agung. Amanat agung yaitu menyampaikan Injil kepada atau menjadi berkat daripada bangsa-bangsa. Nah, sebaliknya dalam penegasan bahwa Yesus datang pertama sebagai pemenuhan harapan nabuat kepada orang Yahudi, dan pada waktunya misi akan dibuka secara penuh kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, mengenai silsilah, hanya Matius dan Lukas yang memuat silsilah Yesus. Nah, silsilah Matius ini sangat unik. Pertama, Matius menyusun 3 kelompok dari 14 generasi, mulai dari Abraham sampai Daud. Jadi Matius melacak keturunan dari Abraham, bukan dari Adam, seperti halnya dalam Lukas. Nah, gelar Yesus putra Abraham sebagai pembuka Injil Matius ayat 1 pasal yang ke-1 adalah satu-satunya kemunculan gelar dalam Perjanjian Baru yang mencerminkan posisi Abraham sebagai bapak Israel
dan mengingatkan kembali kita pada perjanjian Allah dan Abraham dalam Kejadian 12 pasal 1 sampai yang ketiga. Kedua, silsilah Matius mencakup 4 wanita non-Yahudi, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan Baiseba. Nah, pencantuman nama-nama ini berfungsi untuk mengingatkan para pembaca Matius untuk orang Yahudi. Jadi Rut mengingatkan kepada pembaca bahwa ada orang yang setia dan saleh yang merupakan bagian dari orang yang bukan Yahudi. Tamar dinyatakan lebih dalam atau lebih benar daripada Yehuda dalam Kejadian, atau dikutip dalam Kejadian 38 ayatnya yang ke-26. Nah, orang Majus. Nah, penggambaran dari non-Yahudi adalah orang Majus. Ya. Jadi perjalanan orang Majus, bukan Yahudi, dari timur datang untuk mempersembahkan hadiah emas, kemenyan, dan mur sebagai simbol kekuatan daripada bangsa-bangsa di seluruh dunia mengalir menuju yang disebut dengan Mesias Yahudi. Nah, di sini orang-orang Majus ini Matius mengutipnya dalam Yesaya 60 pasal yang ketiga, ya. Nah, penentuan orang Majus adalah gambaran inspiratif dari orang-orang non-Yahudi, di mana mereka mempertaruhkan nyawa dengan kesetiaan tunduk kepada wahyu ilahi. Jika dilakukan pemeriksaan silang, ya, pada zaman Herodes terhadap pencarian orang-orang Majus tentang waktu kemunculan bintang dalam Matius ayat yang kedua pasal yang ke-7, pembantaian atas semua anak laki-laki sampai usia 2 tahun, pasal yang kedua, ayat yang kedua pasal yang ke-16, dan mencatat bahwa Yesus berada di rumah. Ya, di dalam ayat yang kedua pasal yang ke-11, hal ini menunjukkan bahwa orang Majus itu muncul sekitar setahun kemudian setelah kelahiran Yesus. Nah, yang pada umumnya yang didongeng-dongengkan oleh sekolah minggu biasanya dan hari Natal, kita sering ditunjukkan ketika Yesus lahir itu muncul atau segeralah orang Majus dari timur datang dalam kandang domba dan menyerahkan mur dan kemenyan. Jadi orang Majus datang di sini mewakili orang non-Yahudi atau mewakili bangsa-bangsa yang ditebus lalu tunduk di bawah pada wahyu ilahi. Kemudian setelah orang Majus datang, jadi relokasi dalam Matius mencatat relokasi Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua, pasal yang ke-13 sampai yang ke-15. Nah, hal ini penting karena Yesus menghidupkan kembali ingatan Eksodus, di mana Israel itu keluar dari Mesir. Nah, ini dikutip oleh Matius dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di mana Mesir juga mewakili yang disebut dengan transformasi Mesir sebagai simbol penindasan dan perbudakan. Di dalam Ulangan 5 pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-15. Dalam ayat yang ke-15 dia menjadi tempat perlindungan dan tempat berlindungnya Israel. Jadi mengingat peristiwa itu, Mesir itu sebagai tempat perlindungan bagi Abraham. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 12 pasal yang ke-10. Jadi sebuah kesaksian tentang kekuatan Injil untuk mendamaikan bangsa-bangsa. Itulah konsepnya Mesir. Kenapa Matius mencatat relokasi Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir pada saat itu. Nah, kapan Yesus memproklamasikan pelayanan Yesus, pelayanan dirinya? Jadi dalam Injil Matius, Yesus memulai pelayanannya itu di Galilea, di daerah Zebulun dan Naphtali, yang di dalam pasal keempat ayat yang ke-13. Jadi menurut Matius, pelayanan
pelayanan Yesus itu menggenapi apa yang disebut dengan kitab Yesaya, penggenapan kitab Yesaya, di mana tanah Jebulun dan tanah Naftali itu yang sebelumnya sepanjang sungai Yordan, ya, penduduknya adalah orang bukan Yahudi atau suku-suku atau bangsa-bangsa yang pada saat itu sudah hidup dalam kegelapan dan telah melihat terang. Jadi Matius di sini mengutip Yesaya pasal yang ke-9 1 sampai kedua. Jadi Yesus memulai pelayanan di daerah bangsa-bangsa non-Yahudi, dan selanjutnya para malaikat mengarahkan para murid untuk kembali ke Galilea. Jadi Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-32, juga 28 ayat yang ke-7. Nah, di sana untuk menerima amanat terakhir atau mandat terakhir untuk semua bangsa yang kita kenal dengan teks amanat agung tersebut, yaitu Matius pasal yang ke-28 18 sampai 20. Jadi Yesus memulai dan mengakhiri hidupnya dalam pelayanannya atau disebut dengan lapangan misi yang dilambangkan dengan Mesir dan Galilea. Jadi bukan di Yerusalem, bukan di tempat di mana sebagai pusat Yudaisme dan tempat lokasi bait suci. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan kepada bangsa-bangsa melampaui kasih kepada Israel. Itulah tema daripada amanat agung dalam Injil Matius. Matius memasukkan berbagai pilihan ajaran Kristus, ya, yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Israel tidak secara otomatis mengklaim dan menerima Injil Kerajaan Sorga atau menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi gambaran ini dapat kita temukan di dalam perumpamaan, misalnya tentang perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, ya, perumpamaan tentang dua anak laki-laki yang awalnya memberontak dan akhirnya dipuji karena ketaatannya. Jadi anak laki-laki ini disebut dengan bangsa-bangsa atau orang-orang non-Yahudi yang pada akhirnya dipuji karena ketaatannya. Nah, ada perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur. Hanya Matius yang memaksudkan dalam Injil Sinoptik kesimpulan Yesus, yaitu bahwa untuk Israel, bahwa kerajaan Allah itu akan diambil padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi dalam Matius 21 ayat yang 43, Matius pasal 21 ayat yang ke-43 mengatakan bahwa bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada Israel dan akan diberikan pada suatu bangsa. Kalau kita gereja misalnya diibaratkan sebagai tubuh Kristus, bisa juga diambil keselamatan itu dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ada lagi tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Mereka yang diundang dalam jamuan makan, berarti yang diundang ini siapa? Israel, Yahudi. Jadi mereka terlalu sibuk sehingga tidak bisa datang. Jadi para pelayan diinstruksikan untuk pergi ke sudut-sudut jalan, mengundang yang awalnya tidak diundang. Yang awalnya tidak diundang ini siapa? Bangsa-bangsa tentunya, atau yang disebut dengan non-Yahudi, orang yang belum mengenal Yesus. Nah, kedua, yang lain lagi perumpamaan tentang 10 gadis yang bijaksana dan bodoh. Perumpamaan tentang talenta ini menggambarkan ibaratkan Yahudi dan non-Yahudi, di mana orang yang non-Yahudi ini dipanggil dan mereka menerima Mesias sebagai juru selamat. Nah, perumpamaan tentang pemisahan domba dan kambing, kita dapat pahami domba itu adalah orang-orang Yahudi atau Israel dan kambing itu adalah orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa. Tapi kini disebutnya bangsa-bangsa itu telah melihat terang. Nah, Matius juga memasukkan catatan Yesus menyembuhkan orang non-Yahudi, termasuk hamba-hamba seorang perwira Romawi itu non-Yahudi, dan 2 orang yang kerasukan setan itu juga orang-orang non-Yahudi.
Jadi misalnya percakapan dalam Matius 15 antara Yesus, para murid dan wanita Kanaan, dan memanggil Yesus dengan gelar secara lengkap, ya, Tuhan Anak Daud, kasihinilah aku, yaitu ditemukan dalam Matius 15 ayat yang ke-22. Jadi seorang wanita non-Yahudi saja dari negeri asing memanggilnya dengan gelar Mesias Yahudi, Anak Daud secara lengkap dalam tradisi Yahudi. Jelas di sini Matius menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah itu melampaui kekhususan perjanjiannya dengan Israel. Ya, tanda Yunus. Jadi Matius 12 pasal yang ke-39 sampai 41, Yesus diminta tanda ajaib. Jadi tanda Yunus. Paralelnya tidak hanya menunjukkan pada kebangkitan Yesus, ya, tetapi juga menunjukkan yang disebut dengan proklamasi Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi seperti penduduk Niniwe yang bertobat pada pemberitaan Yunus. Dan demikian juga bangsa-bangsa non-Yahudi akan menjadi lebih besar daripada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi akan terheran-heran melihat kebesaran daripada bangsa-bangsa yang ikut berbondong-bondong menyembah Tuhan. Nah, ada juga di dalam Matius juga mengisyaratkan tentang wahyu, ya, akhir zaman. Jadi Yesus mendorong murid-muridnya untuk berdiri teguh sampai kepada kesudahan. Ya, di dalam Matius ayat yang ke-14, Yesus menyatakan bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan kepada seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datanglah. Nah, referensi ini diperluas untuk Injil Kerajaan Allah, menandai perpindahan dari pelayanan Yesus untuk pelayanan pasca kebangkitan, adalah pernyataan tentang optimis dari hasil pelayanan Yesus atau hasil akhir dari pelayanan Missio Dei. Saat Yesus mengungkapkan misi universalnya kepada gereja atau kepada semua bangsa, ketuhanan Yesus Kristus akan diberitakan kepada semua bangsa. Jadi ada amanat agung dalam Matius 28 ayat yang ke-17, ya, mengungkapkan pertemuan yang sangat manusiawi saat ke-12 murid bertemu dengan Yesus di Galilea. Jadi pertama, tema ini mengungkapkan keraguan dan ketakutan awal daripada para murid. Markus mencatat dalam 16 pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Lukas juga mencatat Lukas 24 pasal yang ke-37 sampai 38. Yohanes juga mencatat pasal 20 ayat yang ke-24 sampai 25. Jadi ketika Yesus memproklamasikan untuk membuka misi bagi non-Yahudi, jadi ada keraguan dan ada ketakutan awal bagi para murid. Jadi Yesus berbicara kepada para murid, setelah itu berkata, semua otoritas surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Sepertinya Matius mengutip daripada Daniel 7 ayat yang ke-14. Jadi amanat dari ayat 19 sampai 20 itu dibangun di atas dasar pemahaman sebelumnya tentang siapa Yesus dan apa yang telah diberitakannya sebelumnya dalam pertemuan di Galilea. Frasa semua otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, yang menempatkan pengiriman Yesus dalam konteks yang disebut dengan konteks Missio Dei. Bapa yang telah memberikan otoritas dan kuasa dan kemuliaan atas Yesus, Bapalah yang telah menentukan bahwa semua bangsa nantinya pada akhirnya akan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu tersurat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dengan demikian menempatkan perintah dalam konteks yang disebut perintah eskatologi.
Jadi di Galilea mulailah yang disebut dengan penyembahan eskatologis, daripada bangsa-bangsa sudah masuk ke dalam tatanan dunia misi, bahwa tatanan itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, murid-murid diutus sebagai pembawa kabar baik. Jadi Yesus mengutus para murid dalam ayat 19-20 harus dipahami dalam kerangka dari tindakan inisiatif Bapa. Oleh sebab itu, semua bagian amanat agung harus dilihat dalam kerangka konseptual pengiriman Sang Bapa. Nah, dalam ayat ke-19 dan 20a, Yesus berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Nah, bagian dari mandat ini diatur di sekitar perintah, di sekitar perintah atau memiliki perintah, jadikanlah murid, ya, yang merupakan satu-satunya perintah yang hanya ditemukan dalam Injil Matius, dengan menempatkan kata kerja pemuritan dalam perintah tersebut. Nah, perintah untuk menjadikan semua murid dikelilingi oleh 3 partisipan pendukung: pergi, membaptis, dan mengajar, yang secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi perintah-perintah holistik untuk memuridkan bangsa-bangsa bagi para murid adalah perintah yang paling menakutkan. Jadi karena frasa tersebut secara keseluruhan mengungkapkan yang disebut dengan gagasan mengenai identitas sosial atau identitas keagamaan atau identitas etnis sebagai masyarakat yang harus dibawa di bawah kekuasaan Yesus Kristus. Misalnya Andre melihat identitas ini sebagai keistimewaan nasional, sebagai simbol masing-masing bangsa, kesadaran bersama dan tradisi bersama, serta proses mental dan pola hubungan bersama. Jadi semuanya tunduk berada di dalam lingkup pemuridan. Kristus harus menjadi terlihat dalam rupa kebangsaan. Nah, sebagai Tuhan yang bangkit, Yesus mengakhiri tugasnya dengan menjanjikan keberlanjutannya atau kehadiran dalam sebuah komunitas yang merupakan ciri khas murid-muridnya. Ciri khas murid-murid itu atau yang nantinya ciri khas gereja, yaitu berkumpul, memecahkan roti, menyembuhkan baik fisik maupun mental. Jadi secara umum gereja dapat kita pahami, gereja tidak pernah melupakan akan sejarahnya bahwa dulu mereka adalah lahir dari rahim Israel atau rahim Yahudi. Gereja itu adalah cabang liar yang telah dicangkokkan pada pohonnya Israel. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mungkin kita akan kepada sesi amanat agung dalam Markus.